Makassar, orang Jawa, nggak ada, orang Cina, orang Arab, nggak ada. Yang mulia di sisi Allah adalah yang beriman, yang bertakwa. Apa ada Habib, habaib, bisnis agama? Banyak. Apa ada? Ya, itu oknum. Oke, kita harus oknumkan lah ya, karena banyak sekali guru-guru saya yang habaib, yang habib, yang saya tadimi banyak ya. Sangat-sangat tadimi. Tapi ada juga oknum. Ya, oknum. Gila cewek ada, gila perempuan ada, gila istri orang ada. Culek matanya bila perlu. Jadi makam tidak ada isinya, tapi itu kemudian dijadikan sebuah bisnis mendatangkan keberkahan atau karomah. Saya dengar itu, mereka. Saya dengar. Kayaknya ya, apalagi yang bisa didetailkan secara akal begitu. Iya, di TikTok ada kayaknya. Itu viral beberapa. Memang ada makam yang dibongkar. Ya. Ada makam-makam, iya. Ya itulah salah satunya. Itulah yang justru oknum tadi itu loh. Oknum yang... Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia akan menempati kursinya di neraka. Tapi di situ Nabi Nuh berdoa, ya Allah, itu anakku. Ya. Kurang lebih begitu. Kenapa anakku nggak mengikuti aku, nggak mau naik ke perahuku, bahteraku, malah menjauh dariku, ingkar, nggak ngakui aku tuh gimana? Apa jawaban Allah? Sesungguhnya dia bukan anakmu. Iya. Ya, dan kamu jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu. Banyak sekali di Al-Quran itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Didengarkan video ini dari awal sampai akhir nanti itu dengan kepala dingin, dengan pendekatan kondusif. Yeah. Saya siap mati di garda terdepan untuk menghormati cucu Rasul, zuriyah Nabi. Saya siap. Mati berkalang tanah, saya siap. Gitu ya, jangan macam-macam. Kalau ada orang menghina cucu Nabi, menyakiti zuriyah Rasul, aku siap mati berkalang tanah. Makanya kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Orang pinter ya, karena datang orang bodoh. Oh, jadi begitu ya logikanya ya, benar-benar. Jadi umat Nabi, wahai teman-temanku, janganlah mau dibodoh-bodohi begitu. Daripada beli air 100 juta, 500 juta hanya diludahi gitu, masya Allah. Itu uang kalau disumbangkan masjid, panti asuhan, beda lagi tuh nilainya itu. Ya logika lah dipakai lah ya. Kita bisa lihat akhlaknya. Coba lihat akhlaknya, lihat cara jalannya, lihat tutur katanya, gitu kan, lihat track recordnya, gitu kan. Kan kebaca, logika kita kan pasti bisa membaca, kita dikasih akal loh. Bisa lah kita membaca ini. Ini oknum, oh ini bener-bener ulama, ini bener-bener habib ya. Kalau boleh saya sebut satu nama, selesai urusan dunia, urusan akhirat ini nih. Ridho Allah fi ridhol walidain, ya toh? Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Itu cukup, dalil itu jadikan cukup. Mau kamu nyungsep ke makamnya keramat-keramat itu yang dibungkus-bungkus kain itu, ya, tapi kuburan orang tuamu nggak dirawat, demi Allah laknatullah, kamu hancur kamu, ya kan? Kuburan keramat kamu datangi, kuburan orang tuamu ndak kamu datangi, ndak kamu ziarahi, durhaka kamu. Habib Rizik Syihab, assalamualaikum. Itu guru saya, takdim saya ya. Saya ketemu beliau di Mekah, masya Allah, dinasihati banyak sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kembali lagi kita di Gusnur 13 Official. Dan hari ini kami berada di Masjid Cahaya Surga 13, sedang melakukan pemantauan ya, Bia, bisa disebut ya, Bia. Oke. Sekaligus juga memakmurkan aktivitas yang ada di masjid ini gitu. Alhamdulillah pada hari ini progres pembangunan Masjid Cahaya Surga 13 berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Nah, hari ini kami kembali melakukan podcast seperti biasanya. Dan pembahasan kita hari ini, Bi, terkait dengan fenomena yang hari ini kembali viral, Bi. Karena memang peristiwa ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu,
Oh. Namun mungkin Berarti kan sudah lama. Kenapa Iya. kenapa dibahas sekarang? Viralnya itu, Bi. Oh. Viralnya kemudian banyak orang yang bertanya, banyak orang yang masih penasaran, banyak orang yang paling tidak butuh jawaban, Bi. Jadi kalau Rizky menyimpulkan berkaitan dengan yang viral ini, sahabat-sahabat semua, muncul fenomena-fenomena baru. Jadi bisnis agama yang dibisniskan. Nah, contohnya misalkan kemarin ada bisnis makam dengan dalih agama, Bi. Namun pada akhirnya terbongkarlah itu. Akhirnya dibongkar oleh masyarakat sekitar. Nah, ini salah satu studi kasus. Di studi kasus lainnya pun sebetulnya kita bisa lihat ya, Bi. Contoh fenomena hari ini bagaimana pandangan dari orang tersebut, tetapi kita secara akalnya agak sulit menilainya. Contohnya, jadi air segelas hanya barangkali dicelupkan jari oleh seseorang gitu, Bi. Paham. Tiba-tiba harganya 500 juta atau bahkan lebih dari itu. Paham. Nah, termasuk dengan studi kasus yang pertama gitu, Bi. Nah, pertanyaannya Rizky begini, Bi. Jadi karena berdasarkan dalih agama atau ada hubungan keturunan nasab dari Rasulullah Muhammad SAW, apakah orang-orang ini merasa bebas dari dosa sehingga bisa melaksanakan apa saja gitu, Bi? Dan terlepas dari kewajiban seperti umat Islam lainnya, bagaimana mereka bersikap dan melaksanakan keilmuannya gitu, Bi. Nah, itu pertanyaan pertama dulu, Bi. Barangkali Abi bisa kasih pandangan, monggo. Saya paham kemana alurnya, saya paham. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah, ya, ada perintahnya bahwa kita harus bahkan wajib menghormati zuriyah Rasul, menghormati cucu Nabi. Ya. Bahkan di atas menghormati, apa kira-kira? Menghormati, memuliakan, memprioritaskan, mensegala-galakan, apalah pokoknya ya. Jadi cucu Nabi, zuriyah Rasul itu harus kita hormati. Di atas, ya pokoknya di atas lah ya. Itu ada perintahnya memang. Jadi hati-hati. Kalau engkau menyakiti, melukai, menghina cucu Nabi, zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Hati-hati. Saya ulang 3 kali nih ya. Kalau engkau menghina, menciderai, melukai perasaan cucu Nabi atau zuriyah Rasul, celaka hidupmu. Karena di akhirat nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali syafaat Nabi. Bagaimana engkau dapat syafaat Nabi sementara engkau berlaku jahat, dolim, kejam, bengis kepada cucunya, kepada zuriyahnya. Itu poin pertama itu. Nah, tetapi ada juga keterangan gitu ya, ada dalil, ada keterangan, ada hujah. Walaupun dia zuriyah Nabi, atau kalau saya, walaupun dia orang Arab lah kalau saya umumkan lah ya, walaupun dia habaib lah ya, zuriyah Nabi. Tetapi kalau akhlak dia, moral dia, etika dia tidak mencerminkan Nabi, ya, tidak menggambarkan Nabi, bahkan suka mendolimi orang, menipu umat, maka putus, selesai, nggak usah dihormati. Walaupun jenggotnya sampai ke tanah, surbanya sampai ke tanah, ya kan, nggak usah dihormati. Kalau dia menipu rakyat, mendolimi rakyat, menjadikan agama kedok, nggak usah dihormati. Kampleng dasi bila perlu, culek matanya bila perlu, gitu. Enggak kualat. Enggak. Kalau Anda menghina Al-Quran, kualat. Kalau Anda menghina Allah, kualat. Kalau Anda menghina agama, kualat. Kalau Anda menghina cucu Rasul, zuriyah Nabi, yang benar-benar akhlaknya, sopan santunnya, hatinya bersih, zuhud, ya pokoknya betul-betul asli itu, maka celaka kamu, kualat kamu. Tapi kalau zuriyah Nabi, habaib, saya umumkan sajalah secara umum orang Arab ya, apalagi yang ngaku cucu Nabi,
ngaku ini cucu Nabi, zuriah Nabi, tapi menipu umat, menipu rakyat. Agamanya dibuat bisnis, agamanya dibuat kedok. Nah, kita dihormati. Selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Penggalan ayat itu ada di tengah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di sisi Allah bukan jenggotnya, bukan surbannya, ya, tapi imannya, takwanya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, yang beriman. Nggak ada dalil yang mulia di sisi Allah adalah orang Jawa, orang Madura, orang Majene, orang mana itu, orang Makassar, orang Jawa, nggak ada, orang Cina, orang Arab, nggak ada. Yang mulia di sisi Allah adalah yang beriman, yang bertakwa. Apa ada habaib bisnis agama? Banyak. Apa ada? Ya itu oknum. Oke, kita harus oknumkan lah ya, karena banyak sekali guru-guru saya yang habaib, yang habib, yang saya tadimi banyak ya. Sangat-sangat tadimi. Tapi ada juga oknum. Ya, oknum. Gila cewek ada, gila perempuan ada, gila istri orang ada. Ada datanya, saya nggak asal ngomong ini. Ya, bukan ada cuma sekedar bisnis ya, Bi? Hah? Berarti fenomena memang bukan sekedar bisnis. Ada jamaah ke saya cerita istri saya digoda sama dia. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu ada seperti itu. Gitu ya. Makanya jangan asobia, jangan taklid buta. Taklid buta itu sama Rasulullah. Nas itu sudah. Jangan sama manusia. Sorban itu di Pasar Senen 20.000 udah bagus. Sorban itu di Tanah Abang itu 200.000 udah. Wah, luar biasa. Sudahlah. Semua tercermin dari akhlaknya, dari aura wajahnya. Gitu ya. Jadi ada air putih 100 juta. Ya oke lah, ada sendiri tuh berkah lah. Oke, kalau sugesti Anda yakin ya mungkin bisa jadi kenyataan, hajatmu terkabul karena sugesti. Nah, oke. Ya, apalagi daganganmu sepi jadi laris. Oke. Kamu nggak dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodoh. Oke, aku terimalah di wilayah itu. Mungkin ada berkahnya, ya kan? Tapi ya, wallahualam sih, itu kan beda tipis dengan dukun kalau gitu. Air putih harganya 1.000 perak, 100 juta. Apalagi yang persoalannya begini, yang jelas nyata ya. Jadi makam tidak ada isinya, tapi itu kemudian dijadikan sebuah bisnis mendatangkan keberkahan atau karomah. Saya dengar itu, mereka. Saya dengar. Ya, apalagi yang bisa didetailkan secara akal begitu. Iya, di TikTok ada kayaknya. Itu viral beberapa. Memang ada makam yang dibongkar. Coba cari videonya, nak. Nanti kalau ada tampilkan, insertkan ya. Iya. Ada makam-makam. Iya, ya itulah salah satunya. Itulah yang justru oknum tadi itu loh. Oknum yang mencoreng-moreng zuriah Nabi itu ya itu. Seperti itu nggak usah dihormati. Kalau ketemu kuampleng sandal dasi itu selesai. Enggak kualat. Enggak. Saya itu enggak takut. Bahkan gini, Bi. Dalam hadis riwayat Bukhari itu diuraikan katanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia akan menempati kursinya di neraka nanti. Nah, apakah hari ini bentuknya demikian? Karena memang kan ya dengan dalih keturunan, dengan dalih nasab, dengan dalih dan lain semacamnya, termasuk kalau kita secara umum pakai dalih agama. Apakah demikian? Iya itulah ego, sombong, jualannya membusungkan dada. Disalami orang tidak mau membusungkan dada. Kalau ketemu seperti itu kuampleng dasi, nggak apa-apa. Saya jadi teringat ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Nuh.
Nabi Nuh. Nabi Ibrahim pamannya iya, kalau Iya. kita berdasarkan keturunan. Ya, enggak Nabi Nuh ya. Suatu Nabi ketika Nuh, keturunan Nabi ke Nuh bawahnya. itu ketika mau didatangkan banjir sama Allah, di Al-Quran itu keterangannya begitu. Terus ada orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, naik ke perahunya Nabi Nuh, tapi ada anak kandungnya Nabi Nuh sendiri yang Kaan bin Nuh itu, Iya, yang benar. dia malah lari ke bukit, intinya dia malah durhaka. Nah, coba perhatikan itu di Al-Quran ya. Tapi di situ Nabi Nuh berdoa, ya Allah, itu anakku. Iya. Kurang lebih begitu. Kenapa anakku nggak mengikuti aku, nggak mau naik ke perahuku, bahteraku, malah menjauh dariku, ingkar, nggak ngakui aku itu gimana? Apa jawaban Allah? Sesungguhnya dia bukan anakmu. Iya. Ya, dan kamu jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu. Banyak sekali di Al-Quran itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Padahal itu secara genetik anaknya. Iya, benar, Be. Anak kandung dari spermanya Nabi Nuh. Tapi ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah itu anakku itu. Iya. Kenapa dia malah nggak ikuti aku? Dia bukan anakmu, kata Allah. Udah, banyak sekali dalil-dalil akliyah ataupun nakliyah, qauliyah, kauniyah itu banyak sekali yang menerangkan bahwa kita hormati, ya kita sujud cium kakinya bila perlu tuh, zuriyah Rasul. Habib habaib yang benar-benar membawa agama Allah, membawa sunnah Rasul yang tulus, ya nggak menipu umat, nggak jualan agama, kedok agama, dukun jadi paranormal, menipu umat, ya jual sikep, jual jimat, jual akik, jual keris, ya menipu jamaah, ya sadar nggak sadar intinya jamaah ditipu itu loh maksudnya, sadar nggak sadar, menarik keuntungan materi. Ya kan, apalagi kalau sampai kebongkar aibnya, kebongkar rahasianya, ya udah beda lagi itu. Gitu teman-teman, jamaah yang dimuliakan Allah, hamba Allah yang dimuliakan olehnya, sahabatku, saudaraku, teman-temanku. Didengarkan video ini dari awal sampai akhir nanti itu dengan kepala dingin, dengan pendekatan kondusif. Iya. Saya siap mati di garda terdepan untuk menghormati cucu Rasul, zuriyah Nabi. Saya siap mati berkalang tanah, saya siap. Gitu ya, jangan macam-macam. Kalau ada orang menghina cucu Nabi, menyakiti zuriyah Rasul, aku siap mati berkalang tanah. Nah itu, Be. Jadi pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan itu. Namun memang penting untuk kita sampaikan bahwa dalam Islam pun pandangannya adalah keturunan ke atas sudah diberikan contoh. Misalnya Nabi Ibrahim, jelas dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Nuh, peristiwanya dituliskan dalam Quran surah Hud. Gitu. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa demikian itu kan jelas ada keturunan ke atas, bagaimana keturunan itu ternyata tidak bersikap demikian seperti bagaimana Nabi dan Rasul itu. Begitu juga keturunan ke bawah, Nabi Nuh. Nah pertanyaan yang selanjutnya gini, Bi. Nah itu tadi kan kritik terhadap orang-orang yang mendustakan, yang menjadikan dalil agama sebagai ruang-ruang bisnis untuk menipu umat. Sekarang kembali kepada umat. Jadi bagaimana pesan kita terhadap umat ini, Bi? Karena memang kan yang seringkali menjadi objek ya umat ini. Ya, Bi. Umat yang mau dibodoh-bodohi. Makanya kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh, gitu kan. Orang pintar ya, karena yang datang orang bodoh. Oh, jadi begitu ya logikanya ya, benar-benar. Iya. Jadi umat Nabi, wahai teman-temanku, janganlah mau dibodoh-bodohi begitu. Daripada beli air 100 juta, 500 juta hanya diludahi gitu, Masya Allah. Itu uang kalau disumbangkan masjid, panti asuhan, beda lagi tuh nilainya itu. Ya logika lah dipakailah ya. Kita bisa lihat akhlaknya. Coba lihat akhlaknya, lihat cara jalannya, lihat tutur katanya, gitu kan, lihat track recordnya, gitu kan, kebaca, logika kita kan pasti bisa membaca, kita dikasih akal loh, bisa lah kita membaca ini oknum, oh ini bener-bener ulama, ini bener-bener Habib ya, kalau boleh saya sebut satu nama, nah nggak usah disebut satu nama ya, pokoknya ada yang baik gitu ya. Oke, misalkan Habib Rizik, misalkan Habib Rizik Syihab ya kan, Habib Rizik Syihab panutan saya ya, guru saya, oh, subhanallah, masya Allah ya kan.
Nah, tapi ada oknum-oknum yang itu yang justru moreng gitu ya, zuriat Nabi itu. Waspada teman-teman. Sudahlah waspada, enggak usah begitu-begitu. Apalagi ya, ada mau saya sampaikan tadi, lupa sayang. Berkaitan dengan apa itu? Ya ini berkaitan Pembahasan dengan ini juga. Ya tapi intinya jangan asobiah lah, jangan taklid buta lah. Apapun di dunia ini nggak usah taklid buta, standar saja. Taklid buta itu sama Rasulullah. Ya hormat itu sama gini loh, Rasulullah, orang tua, bapak ibu, selesai sudah. Selesai urusan dunia, urusan akhirat ini nih. Ridho Allah fi ridhol walidain, ya toh? Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Udah cukup. Dalil itu jadikan cukup. Mau kamu nyungsep ke makamnya keramat itu yang dibungkus-bungkus kain itu, ya tapi kuburan orang tuamu nggak dirawat. Demi Allah laknatullah, kamu hancur kamu. Ya kan? Kuburan keramat kamu datangi, kuburan orang tuamu ndak kamu datangi, ndak kamu ziarahi, durhaka kamu. Ayo, mentang-mentang orang Arab terus kamu cium tangannya, kamu cium kakinya, kamu cium ketiaknya, bahkan nyiumnya sampai gini, sampai gini. Tapi tangannya orang tuamu nggak kamu cium, laknatullah kamu itu. Udah jelas, nasnya jelas, dalilnya jelas. Batas logikanya jelas, ceto ya. Perhatikan, pakai logika, pakai akliyah juga. Kebaca insya Allah ada banyak sekali Habib, habaib orang Arab yang betul-betul santun, akhlak, jujur, ada banyak. Itu loh ya, banyak. Nah, tapi juga tidak bisa dinafikan memang sekarang banyak juga yang penipu-penipu itu banyak. Gitu nak. Jadi memang berangkat dari yang pertama Abi sampaikan tadi itu ya, selain karena agama didalihkan, karena melihat kan tokoh-tokoh Arab ini sebetulnya banyak juga ya Bi ya, yang positif, bahkan Abi menjadikan mereka sebagai guru gitu Bi. Tapi justru karena itu sebaliknya ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan. Saya tutup podcast ini dengan satu cerita ya. Ini cerita nyata ini. Ya. Suatu ketika saya lupa nama pondok pesantrennya. Dek Nur ingat nggak pondok pesantren yang ada di Python itu loh, almarhum. Yang dulu ada orang Arab yang minta bantuan itu loh. Pokoknya ada di sekitar Python situ. Ada kiai pengasuh pondok pesantren almarhum. Ya. Tapi memang lebih baik saya lupa ya. Nggak usah disebut memang. Almarhum datang ke rumah saya. Salah satu khodam pengasuh pesantren di Python situ. Di daerah Kalikajar situ, pokoknya sekitar Python, datang ke rumah saya. Gus Nur, di pondok saya sekarang ada sekeluarga orang Arab, Syarifah, Habib, Ye, manggilnya Ye kalau orang Probolinggo itu. Suami istri punya anak 2 kecil-kecil. Dia sudah seminggu apa 2 minggu tidur di pondok pesantren. Karena apa diusir sama keluarganya atau konflik keluarga atau apalah intinya. Mau ngontrak rumah ndak punya duit, akhirnya ditampung sama pesantren itu. Nah, lama-lama karena beliau itu Syarifah orang Arab, kami itu merasa terpanggil, maka dicarikanlah kontrakan gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi rupanya bagaimana ceritanya waktu itu, mungkin dananya kurang intinya. Ya. Dananya kurang, maka minta tolong kepada saya Abi untuk mencarikan kontrakan. Plus kalau bisa ngasih modal untuk kerja. Ya. Karena untuk harapan pulang ke keluarganya di Bondowoso nggak mungkin. Ya. Gimana? Nah, kebetulan kita kan punya program bedah rumah sosial, kita Ya. saya bantu. Nah, sebelum saya bantu, saya izin. Nggak ada maksud apa-apa. Karena memang saya punya konten khusus untuk itu, saya izin. Beb, kalau saya videokan boleh enggak? Ya. Kalau saya kontenkan, siapa tahu bisa mengedukasi orang, mengedukasi rakyat. Kalau enggak boleh enggak apa-apa, kalau keberatan enggak apa-apa. Berarti saya nggak usah bawa kamera. Oh, intinya mboten keberatan, intinya enggak keberatan. Ya. Ya datanglah saya ke sana. Ditemani sama pengasuh pesantren ini. Sampai di sana, Bi? Dek Nur ikut. Ya kita bawa kamera. Intinya acara itu lancar. Kita sewakan rumah, kita modali, kita tinggali duit. Waktu itu kalau nggak salah 5 atau 6 juta itu.
Nah, sambil disyuting terus ya, dan kita edukasi dengan baik, nggak ada kata-kata merendahkan, menghina, itu nggak ada. Ya. Oke, selesailah konten itu. Izin saya loh, saya itu konten kreator yang beradab. Izin saya, boleh saya syuting, boleh saya liput, boleh saya upload, boleh, monggo. Udah, tak upload lah itu. Ya. Satu hari kemudian orangnya telepon saya. Oh, di sini ya. Katanya dia dimarahi dia sama, saya nggak sebut namanya lah, intinya dimarahi oleh organisasi yang menaungi orang-orang Arab itu. Bikin malu orang Arab, bikin malu, hapus itu, hapus, kembalikan uangnya, gitu. Jadi singkat cerita, saya disuruh menghapus videonya. Ya. Oke ya. Terus kemudian ini pengasuh pondoknya ini yang cerita sama saya, Gus Nur tolong dihapus videonya. Oke, terus uang yang kemarin gimana? Uangnya kemarin mau dikembalikan juga ke Gus Nur, suruh kembalikan. Ya. Oke. Tapi sudah. Padahal Abi pamit ya, Abi ya? Pamit bilang. Tapi dia mungkin izin. ditegur sama kepala sukunya mungkin ya, barangkali ada kepala suku mungkin. Oke, saya hapus videonya, dan saya lupakan kejadian itu. Ya. Ternyata 1 minggu kemudian saya dapat laporan. Masih lanjut lagi. Kan saya nunggu, katanya uangnya mau dikembalikan. Iya. Kok nggak ada dikembalikan? Akhirnya saya tanya lagi, gimana kabar hari itu? Orangnya kemana? Masih di situ. Maksudnya itu belum pulang, belum mandiri, masih menderita di situ. Iya. Di rumah kontrakan yang saya bayar itu. Lah, udah nggak nyambung logika saya. Ayo kembalikan uangnya ke Gus Nur, bikin malu saja kamu itu. Lah harusnya kan dientas, sudah diselesaikan masalahnya. Ya. Kalau memang kalau mau Rizky saya marahi, kamu jangan bikin malu orang Mamuju, Mas Jenny. Benar. Kamu kok ngontrak rumah dibayarin, pakai dimasukkan YouTube, bikin malu orang Mas Jenny kau. Kembalikan uangnya, pulang kamu. Ini rumah ini harusnya gitu. Harusnya dilanjutkan begitu logikanya. Itu maksud saya. Ya. Enggak. Ternyata ya masih di situ juga. Kan? Nah, gitu loh kurang lebihnya teman-teman. Jadi ya sudah petik sendirilah bagaimana ceritanya itu. Nah, jadi kembangkan ini cerita ini, simpulkan sendiri, tafsir sendiri, terserah. Habib Rizik Syihab. Wassalamualaikum.